Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Mas Doy. Di kesempatan ini saya akan mencoba sedikit memberikan gambaran ya terkait dengan asesmen nasional, terutama bagi rekan-rekan operator atau proktor yang berada di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ya. Rekan-rekan, tentunya ini baru pertama kali dan rekan-rekan juga tentunya sudah jauh-jauh hari ya untuk bisa mencari informasi terkait dengan ANBK yang diselenggarakan untuk jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan di dalam ANBK ini ya rekan-rekan? Tentunya rekan-rekan harus sudah punya akun ya, sudah punya akun. Kalau misalkan rekan-rekan itu eh, apa ya, istilahnya melaksanakan ANBK secara mandiri, tentunya harus sudah punya akun untuk bisa login ke alamat anbk.kemdikbud.go.id ya tentunya. Nah, kalau sudah punya akun, silakan rekan-rekan masuk menggunakan akun itu ke web anbk.kemdikbud.go.id ya, seperti ini rekan-rekan. Kita coba masuk ya. Nah, kita coba masuk. Nah, nanti di sini rekan-rekan di tampilan awal untuk web ANBK itu tentunya langsung ke menu dashboard di mana di sini terkait dengan pengumuman-pengumuman yang ada di ANBK untuk jenjang SD gitu ya. Nah, untuk saat ini mungkin di hari Rabu malam Kamis ini belum muncul informasi terkait dengan eh, ANBK ya, ANBK untuk SD gitu ya. Nah, cuma di sini ada jadwal. Nah, tanggal penting ini untuk pelaksanaan SD silakan rekan-rekan proktor itu dicatat ya, dicatat tanggal penting ini kalau bisa ditempel ya, di print out ditempel. Kemudian di sebelah kanan sini ada posko ANBK ya. Di sini ada tim teknis untuk ANBK baik itu dari kabupaten ataupun dari provinsi dan pusat gitu ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan juga di sini rekan-rekan ada download berkas. Nah, download berkas ini bisa rekan-rekan di-download terutama di sini adalah tentang salinan pos AN 2021 ACC. Kemudian di sini juga ada foldernya yang perlu diperhatikan untuk rekan-rekan SD yang melaksanakan ANBK secara mandiri gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada beberapa file yang diperlukan itu adalah yang pertama untuk yang Proctor browser di sini ini adalah untuk yang online, sedangkan yang ini ada semi online. Artinya di sini adalah untuk pelaksanaan NBK yang semi online. Yang pertama adalah Proctor browser dan yang kedua adalah Exam browser client. Nah, kemudian apa saja yang perlu kita rubah rekan-rekan di sini atau kita perlu isi? Yang pertama di sini adalah ada pengaturan. Nah, silakan rekan-rekan diklik untuk menu pengaturan ini. Di sini nanti ada username, password, dan di sini ulangi password ya. Nah, silakan rekan-rekan ubah passwordnya di sini ya. Kemudian masukkan alamat email dan nomor telepon. Kemudian rekan-rekan itu simpan. Nah, kemudian langkah selanjutnya rekan-rekan, di sini ada data sekolah. Nah, data sekolah ini ada tiga menu. Yang pertama ada identitas yang menyatakan bahwa sekolah kita ini yang melaksanakan ANBK.
Kemudian yang kedua adalah ada tim teknis. Nah, tim teknis ini silakan rekan-rekan isi sesuai dengan, ya kalau misalkan membuat surat keputusan, silakan sesuaikan dengan surat keputusan di sini. Ya, apakah itu penanggung jawab, kemudian proktor, nama proktor, kemudian nama teknisi. Gitu ya, dia tiga. Nih. Kemudian yang ketiga ada menu infrastruktur, dan menu infrastruktur ini adalah menu yang terisi secara otomatis terkait dengan perpal TIK sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini tidak bisa diedit, yang hanya bisa mengedit itu adalah operator operator dinas terkait dengan UNBK atau ANBK ya. Nah, kemudian di sini di menu yang ketiga ada biodata siswa ya. Biodata siswa, silakan rekan-rekan. Kalau misalkan datanya masih kosong, rekan-rekan itu bisa langsung klik menu di sini ada tombol ambil dari bio AN ya. Nah, tentunya rekan-rekan juga harus sudah masuk ke apa ke alamat bio AN itu sendiri gitu ya untuk memastikan apakah datanya sudah disampling atau belum gitu ya. Nah, nanti ketika diklik ambil dari bio AN itu akan secara otomatis rekan-rekan di sini si data peserta ANBK-nya itu tertarik gitu ya. Ya, kita coba lagi sekarang misalkan tarik ya. Nah, ini sudah ditarik kembali misalnya di sini. Kalau sudah prosesnya selesai maka klik OK. Nah, di sini akan menampilkan data siswa yang akan mengikuti ANBK tersebut. Nah, untuk selanjutnya rekan-rekan ini baru ada menu rekap, kemudian menu sekolah blank spot, kemudian ada tiket bantuan dan pengaturan akun. Nah, sebetulnya nanti kalau misalkan sudah waktunya, yaitu pas pelaksanaan terutama mulai dari simulasi ya, itu nanti akan ada di sini jadwal simulasi gitu ya, atau jadwal sinkronisasi gitu ya untuk yang semi online. Dan kalau yang online itu secara otomatis dilakukan baik sinkronisasinya itu adalah oleh pusat. Nah, untuk semi online nanti di sini rekan-rekan akan muncul menunya. Nanti saya contohkan yang di SMP ya. Nah, kalau sudah muncul berarti di sini nanti akan ada jadwal sinkronisasi. Kita coba dulu ke yang punya SMP ya, rekan-rekan. Ya, kita coba yang SMP. Ya, kita B, U, G, T, C, D. Nah, ini tampilan yang punya SMP. Nanti untuk yang punya SMA SD juga itu tidak akan jauh berbeda dengan yang punya SMP, web ANBK-nya akan seperti ini ya. Tadi kalau di SD itu baru muncul sampai biodata siswa, kemudian sekolah blank spot, kemudian tiket bantuan. Nah, di sini untuk SMP yang sudah melaksanakan itu ada menu tambahan, yaitu ada menu asesmen nasional, kemudian ada penjadwalan ulang. Nah, di penjadwalan ulang ini untuk rekan-rekan yang baru melaksanakan ANBK, tentunya di sini bukan penjadwalan ulang, tetapi nanti ada jadwal sinkronisasi ya, ada jadwal sinkronisasi di sini. Nanti rekan-rekan silakan cek secara berkala kalau misalkan sudah waktunya sesuai dengan yang dijadwalkan oleh pusat gitu ya. Nah, kita cek saja apa saja yang terdapat di dalam asesmen nasional gitu ya. Yang pertama di sini ada penjelasan nanti akan terisi, kemudian ada komputer proktor. Nah, di sini ada komputer proktor.
kemudian ada pengaturan sesi. Nah, di sini rekan-rekan nanti eh, harus mengatur sesi ya. Jadi ada nama peserta, status, kemudian ID proktor, kemudian gelombang, gelombangnya gelombang keberapa, kemudian sesi pada hari ke-1 itu sesinya sesi ke-1 atau sesi kedua gitu ya. Begitu juga untuk sesi pada hari kedua di sini itu adalah sesinya sesi keberapa. Ini nama asal sekolahnya nanti akan secara otomatis di sini terisi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu rekan-rekan setelah mengatur sesi cek kelengkapan data. Nah, untuk cek kelengkapan data nanti akan tercentang secara otomatis ini ketika nanti si server itu terhubung dengan klien, gitu ya. Nah, selanjutnya ada kartu login. Kartu login ini adalah kartu untuk bisa login, mengikuti apakah itu simulasi atau gladi bersih ataupun tentunya itu adalah ANBK utamanya gitu ya di tanggal 8, 9, 10, 11 untuk gelombang 1 dan untuk gelombang 2-nya dimulai dari tanggal 15, 15, 16, 17, 18 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nanti cetak daftar hadir ya, ada cetak daftar hadir, kemudian ada upload daftar hadir, ada berita acara pelaksanaan. Kemudian di sini juga ada aktivasi peserta cadangan kalau memang misalkan nanti ada peserta utama yang akan diganti oleh peserta cadangan. Nanti harus diaktifkan dulu di sini. Ya, seperti ini misalkan kita cek tambah. Nah, di sini ada nama peserta yang tidak hadir, kemudian disimpan gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada fakta integritas. Nah, fakta integritas ini adalah diperuntukkan untuk fakta integritas baik itu kepala sekolah, proktor dan teknisi gitu ya. Nah, itu rekan-rekan yang mungkin perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan ANBK mulai dari simulasi ya, baik itu mulai dari sinkron sampai ke simulasi dan perlu diketahui untuk simulasi itu tidak diwajibkan si siswa itu untuk hadir ke lokasi ANBK atau ke sekolah dan sifatnya bahwa simulasi itu adalah untuk pengecekan alat saja sebetulnya gitu ya. Jadi tidak diharuskan atau tidak diwajibkan siswa untuk datang ke sekolah dalam pelaksanaan simulasi. Nah, baru nanti si siswa di gladi bersih itu baru dihadirkan siswa gitu ya. Nah, itu rekan-rekan yang perlu diperhatikan di dalam ANBK untuk jenjang sekolah dasar ya. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan bisa diambil informasi ini, mudah-mudahan bisa membantu di dalam pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer untuk jenjang SD maupun MI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.